kamu tuh berpikir kok negatif, kamu nggak tahu delegasi itu apa. Ya bisa saja justru dia tahu saya itu seperti terdakwa. Semua orang di bawah itu lihat, cuma mereka hormat. Tapi kalau di belakang mereka akan ngerasani. Ada seorang yang mengatakan bahwa yang pertama-tama saya akan lakukan adalah menyiapkan orang yang bisa mengambil alih segala tanggung jawabnya supaya kalau ada apa-apa terjadi dengan diri saya, dia bisa langsung menangani dan organisasi ini selamat. Selamat bertemu lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Bersama saya Lina Puspitaningsih, kali ini akan membahas satu topik tentang pendelegasian. Di studio sudah hadir tamu yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Beliau adalah Bapak Freddy Makitan. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Lina. Merry Christmas Pak. Oh, Merry Christmas. Ya, sudah hampir ini ya. tayang pas deket-deket Natal nih Hari ya. ini sudah tanggal 20 ya. Iya bener, Tinggal 5 vibe-nya hari sudah lagi. Natal, tahun Oke, baru gitu ya Pak. iya. Banyak tamu di rumah? Enggak ada tamu. Belum nanti. Iya. Ini sudah ada jadwal-jadwal. Oh gitu, sudah ada agendanya Iya, ya. iya. Baik Pak Freddy, terima kasih sudah berkenan menemani saya lagi Iya, terima dan kasih. join Iya. di program Bincang Kita. Kali ini kita akan membahas topik pendelegasian Pak Freddy. Iya. Iya. Oke. Dan saya rasa ini adalah hal yang krusial dalam sebuah organisasi. Dan yang mau saya tanyakan, apa Pak Freddy yang menjadi alasan-alasan utama dari sebuah pendelegasian ini dalam organisasi tentu saja. Alasan pentingnya dari Iya, pendelegasian. Ya, pendelegasian itu adalah satu bagian yang tidak ada. Harus ada dalam satu organisasi, satu perusahaan, satu negara, misalnya seperti itu. Jadi kan pendelegasian ini ya, itu kan semacam penugasan, pengutusan untuk melakukan misi tertentu untuk satu event tertentu. Bisa di tempat yang dekat atau tempat yang jauh, bisa antar negara ya. Betul. Bisa juga kalau di bulan sudah ada masyarakat. Tak terbatas jarak ya. Dengan Ya. sistem dan Jadi, teknologi. ini sebenarnya satu hal yang mau tidak mau harus dibuat. Karena begini, sebuah organisasi kan dia tidak hanya berputar-putar dalam dirinya sendiri, ya, atau sebuah perusahaan, Oke. ya. Dia harus berkembang. Perusahaan harus melebarkan usahanya, ya, meluaskan usahanya atau bisnisnya sampai kemana-mana. Betul. Juga organisasi pelayanan, organisasi yang non-profit misalnya, ya, seperti yayasan Anda, seperti begini. Toh tidak bisa hanya berputar-putar di dalam. Ya hanya urusan rutinitas di dalam saja. Dia harus berkembang. Pasti. Tentu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mau mengembangkan, ya berkembang. Kalau memang dia mau menikmati apa yang ada, ya begitu saja. Tapi umumnya semua tuh mau berkembang. Apapun yang dia bisa buat, dia buat berkembang. Akibat dari perkembangan ini ya, akibat dari perluasan usaha dan pelayanan baik organisasi maupun perusahaan, maka dia akan mempunyai partner, dia akan mempunyai perwakilan-perwakilan atau tempat-tempat di mana katakanlah dia punya proyek akan berkembang, berarti ya dia harus berkenalan dengan orang, relasi baru. Ya, ada relasi semakin luas dan seterusnya. Ya. Dan akibat dari semua itu ya, perkembangan dari usaha, perkembangan pelayanan, perluasan relasi dan partner semua itu, maka sering kali terjadi ada satu event tertentu ya, atau termasuk juga satu proyek bersama tertentu ya. Nah, mau bagaimana? Apakah pemimpin itu dia harus semuanya dia kerjakan sendiri? Kan tidak bisa. Dia harus mengutus ya satu orang atau beberapa orang dalam satu tim untuk melakukan
pendelegasian itu. Jadi delegasi itu kan sebetulnya wakil ya. Wakil atas nama organisasinya, atas nama perusahaannya atau atas nama negaranya ya. Yang dia pergi ke sana untuk melakukan yang tugas yang sifatnya tidak permanen. Bisa saja satu kali itu saja, tapi bisa saja beberapa kali dengan event-event yang berbeda-beda. Juga termasuk untuk rapat atau meeting dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana bisa kita mau tidak mau ya itu harus ada ya kan karena alasan utama ya pemimpin tidak bisa kerjakan sendiri semuanya. Tidak mungkin toh. Dia harus ada pendelegasian. Jadi ada pengutusan, penugasan yang diberikan mandat untuk melakukan suatu atas nama organisasi atau atas nama direktur, ketua dan sebagainya. Jadi utusan ini kan bisa juga satu orang saja ya, delegasinya bisa satu orang, bisa dua orang, bisa satu tim, bisa tim besar, tergantung kebutuhan ya, dan besarnya satu proyek atau apa event. Yang mau dia event yang akan terjadi itu. Ya alasan utama yaitu karena memang pemimpin tidak bisa berbuat sendiri. Dia mau tidak mau harus mengutus orang mewakili dirinya, mewakili organisasi atau perusahaannya untuk melakukan satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan demi keselamatan dan kesejahteraan perusahaan itu atau demi perluasan perusahaan atau organisasi itu dengan pelayanannya dan bisnisnya. Tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan pendelegasian ya, wajib ya, tidak ada. Mungkin. Tidak mungkin. Kecuali itu tadi, kecuali memang sang pemimpin tidak mempunyai passion untuk membesarkan organisasinya, untuk meluaskan organisasinya atau perusahaannya. Tapi kan tidak mungkin. Rasanya juga tidak ada ya Pak ya? Ya tidak ada ya. Lepas dari dia mampu atau tidak mampu, ya tidak bisa. Karena memang hadirnya sebuah organisasi, harganya satu perusahaan, dia hadir untuk melayani. Untuk melayani orang lain. Walaupun dia akan mendapatkan keuntungan tentunya kalau itu satu perusahaan bisnis ya. Tapi bagaimanapun juga dia mau melayani kan tidak bisa di dalam. Benar. Harus keluar. Benar. Tidak bisa tidak. Jadi hampir dapat dikatakan tidak mungkin. Kalaupun ada, yaitu memang pemimpin-pemimpin yang khusus itu kasus khusus. Ya, jadi dia tidak berpikir tentang perusahaannya atau tidak. Ya aneh juga kalau ada direktur perusahaan yang tidak berpikir untuk meluaskan perusahaannya, dia akan mati sendiri toh. Juga sama organisasi pelayanan ya, termasuk organisasi Kristen. Ya kalau nggak berpikir perluasan ya dia akan makin lama akan kayak ketumbuhan yang layu sebelum berkembang, terus merunduk dan akhirnya hilang. Nah. Dan rasanya semua organisasi perusahaan berpikir untuk maju, untuk ekspansi. Pasti. Dan itu butuh pendelegasian. Pasti. Dan sangat penting hal itu. Jadi harusnya tidak mungkin tidak ada ya. Ya makanya kalau ada itu kekecualian. Iya, pengecualian. Oke. Mengingat pentingnya dari pendelegasian ini, tentu semua wajib melakukannya. Tapi yang jadi masalah Pak Freddy, ada pemahaman yang salah dari anggota tim atau orang yang dipimpin bahwa pendelegasian ini dipahami sebagai pelemparan tanggung jawab, sehingga memaknai pendelegasian sebagai satu hal yang negatif. Dan pemahaman-pemahaman yang salah apalagi nih yang lazim ditemui, dijumpai oleh para member ini, para anggota tim ini. Terus ini tergantung persepsi ya. Iya. Tapi juga tergantung pengalaman, bisa saja begitu ya. Tidak ada pendelegasian yang negatif sebenarnya, ya. Seharusnya, ya. Ya memang delegasi itu sendiri adalah sesuatu yang positif. Yang itu tadi bagian dari itu unsur atau salah satu komponen besar, komponen utama dari kehidupan organisasi atau perusahaan itu. Nyawanya ya itu kan dia mau hidup. Iya. Berarti persepsi yang salah ya. Ya, jadi ini tergantung persepsi. Iya. Jadi bisa bahwa persepsi tentang ini satu pelemparan. Tuh ini kan ada punya konotasi negatif toh, kira-kira begitu ya. Iya. Jadi ini dia melempar tanggung jawab. Mungkin itu maksudnya ya. Iya, kok dilempar-lempar gitu. Iya, sekali lagi ini satu persepsi tapi bisa juga satu pengalaman. Oke. Jadi artinya begini, bisa benar bisa tidak. Bisa benar bisa tidak, tapi kita harus jujur ya. Jadi jangan karena perasaan ya. Ini kan lagi kita berbicara tentang tim delegasi ini kan, atau pribadi-pribadi yang biasa didelegasikan satu tugas tertentu ya. Ini kan kita melihat dari sudut pandang mereka. Betul. Nanti kita juga lihat dari sudut pandang
pemimpinnya Harusnya atau supaya pemberi tugas balance. ya. Baik, Ya, baik. ya. Iya. Nah, kalau saya tadi katakan ada pengalaman. Jadi memang kita tidak bisa langsung mempersalahkan tim ini, anggota tim atau bawahan ini, bahwa kamu tuh berpikir kok negatif, kamu nggak tahu delegasi itu apa. Ya bisa saja justru dia tahu. Delegasi ini mesti begini. Kenapa delegasi? Tapi kok masa terus begini prakteknya kok gini gitu. Pemimpinnya ngapain dia? Oke. Dia ngapain? Kenapa kok dikasih? Ini kan dia juga kacau dengan tugas-tugas pokoknya kan? Karena terus diambil untuk misalnya disiapkan untuk tugas pendelegasian. Jadi kalau itu terus menerus ya, dia mau tidak mau pengalaman ini membuat dia ada sesuatu yang salah karena dia tahu delegasinya mestinya tidak begini. Delegasi itu positif. Tapi kenapa ini diperalat sebagai alat negatif? Oke. Ya, misalnya saya katakan pengalaman begini. Karena kalau dia tidak berdasarkan pengalaman, berarti dia tuh menduga-duga persepsinya negatifnya. Tetapi kalau dia berdasarkan pengalaman, bisa saja pemimpin ini menyuruh kita, tapi dia kemana? Ternyata dia pulang diurus proyeknya sendiri. Misalnya, kalau ini terus-menerus, ya berarti dia benar. Kebaca sudah kepentingan semua. Pemimpin. Tidak bisa. Memang kalau saya sebagai pemimpin, saya harus sadar bahwa saya itu seperti terdakwa. Semua orang di bawah itu lihat, cuma mereka hormat. Tapi kalau di belakang, mereka akan ngerasani. Nah, kalau saya baik, tidak mungkin mereka ngerasani. Tapi kalau saya tidak baik, wah itu gosip yang bagus ya. Penyah. Orang tidak bisa langsung dipersalahkan karena dia mempunyai persepsi itu. Dia punya pengalaman, jadi dia merasa malah organisasi ini menjadi tidak efektif. Karena dia bisa menghancurkan pendelegasian yang sifatnya seperti itu, hanya melempar tanggung jawab, ini akan merusak. Ya mungkin menguntungkan sang pemimpin, tapi suatu saat sang pemimpin itu juga akan susah, ya, karena dia merusak organisasinya, ya kecuali memang kepadanya tidak dituntut tanggung jawab apa-apa, ya dia aman-aman saja. Nah itu kalau pengalaman. Tapi bisa persepsi negatif. Persepsi negatif ini artinya bahwa orang atau tim ini sudah langsung berpikir negatif terhadap pemimpinnya. Walaupun sebenarnya memang pemimpin kan tidak bisa melakukan segala-galanya. Jadi dia tidak melihat ini sebagai satu hal yang positif. Sebagai peluang, sebagai kesempatan. Juga, itu yang keduanya itu kan ini peluang buat dia juga sebenarnya. Kan kalau dia diutus ya, dia tuh orang yang penting kan. Betul. Orang yang akan dihormati. Kalau itu keluar, tapi memang kalau delegasinya itu suruh kerjakan ini di dalam kantor, kerja itu terus itu bukan delegasi sebenarnya. Ya, memang ada pemimpin yang nyuruh-nyuruh gitu, tapi jangan semua itu dianggap pendelegasian. Itu bukan pendelegasian. Ada bedanya. Nah, pendelegasian ini ya nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Jadi dia bisa punya persepsi negatif oleh karena dia memang tidak paham pendelegasian itu manfaatnya apa. Artinya anggota tim ini belum biasa berpikir bahwa kepentingan organisasi ini harus diutamakan supaya nanti dia juga bisa hidup sejahtera. Apalagi perusahaan ya. Kalau sebagai karyawan, buruh, ngamuk-ngamuk terus, lalu merusak perusahaan, ya kayaknya nanti dia yang susah juga, dia tidak bisa lagi kerja. Dia harus cari pekerjaan lain, ya nggak ada gaji lagi. Nah artinya bahwa tim ini juga harus berpikir bahwa organisasi ini penting buat saya. Dan saya harus percaya pemimpin itu, walaupun dia mempunyai kekurangan. Jadi berpikir positif, pendelegasian itu baik. Nah, jangan saya memperhatikan apa yang saya suka, ya. Kalau pas penugasan itu diberikan, kebetulan saya punya kepentingan pribadi akan terhalang, ya saya bisa menganggap ini negatif. Nah, dia loh ini pelemparan tugas lah, bisa saja macam-macam, enak aja pemimpin. Padahal ini sebenarnya mungkin berguna bagi dirinya. Ya, jadi bisa dari dua sisi itu, ya, tergantung pengalaman dan tergantung persepsi, ya. Jadi pengalaman itu pasti ya
kalau terus-menerus begitu ini sudah aneh nih. Iya, menciptakan pola tersendiri buat yang dipimpin ya. Wah, Iya, ini jadi kepentingan bisa, ya. Nah, ini kalau kita bicara dari segi tim ya. Iya. Dari segi pemimpinnya, kan dia yang paling tahu kenapa dia menugaskan. Apa karena dia punya proyek pribadi yang mau kerjakan sehingga lebih baik tugaskan orang lain? Oke. Bisa. Iya. Nah, ini itu bisa kebaca juga ya. Atau karena dia tidak mampu. Karena itu lebih baik dia kasih orang lain. Atau dia ini protektif, melindungi dirinya. Kalau ke sana melakukan itu, kalau ada bahaya bagaimana saya? Ya, saya harus melindungi diri, ya kasih orang. Nanti kalau ada kecelakaan ya dia yang tanggung lah. Ya, ada itu, ada yang seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi pemimpin. Pemimpin harus jujur. Saya mendelegasikan ini karena apa? Karena memang saya tidak suka itu yang seharusnya saya. Atau karena saya takut. Nanti saya mendapatkan tantangan yang besar, ya kasih orang lain ya. Kalau saya punya wakil akan terus didelegasikan. Atau tim-tim yang lain terus dia kirim. Dia bikin apa? Nah, itu bisa. Jadi dia bisa begitu. Tapi dia bisa saja murni. Murni dalam arti bahwa memang saya harus pendelegasian ini harus dibelukkan. Karena memang saya tidak bisa. Karena saya tidak cukup. Tenaga saya kurang, waktu saya kurang, dan saya harus hal-hal yang lebih penting. Maka saya harus melakukan pendelegasian. Kedua, pendelegasian ini berarti saya juga memberikan satu kesempatan untuk orang itu meningkat. Dan dia siapa tahu suatu saat dia bisa menggantikan saya. Ya, itu bisa positif. Jadi dua-duanya bisa positif. Nah, kalau itu kita harus tanya kepada pemimpinnya. Iya. Kalaupun kita beranggapan bahwa pendelegasian itu baik adanya dan pemimpin dengan bijak dan penuh hikmat mendelegasikan, berarti anggota tim pun harus memiliki karakter yang baik, mindset yang baik dalam menyikapi pendelegasian ya Pak. Iya. Supaya dia pun juga maju dan berkembang ya. Betul. Prinsipnya itu dua-duanya harus positif dan siapa yang menilai? Ya. Jadi kalau ada sistem di dalam, ada aturan, ada sistem di situ, ya memang sistem itu sendiri akan menilai. Jadi pemimpin harus bisa menilai, harus tunjukkan bahwa dirinya itu punya integritas. Dia benar, ya. Dia memang orang yang jujur untuk melakukan itu. Bukan dia memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan diri, tapi memanfaatkan diri untuk kepentingan organisasi. Dia akan berikan waktunya sehabis-habisnya. Kalau sudah tidak bisa lagi, harus ada pendelegasian. Tetapi yang positifnya juga bahwa bisa saja dia masih punya waktu. Tetapi memang baiklah kalau yang saya utus ini, orang-orang ini. Karena dia melihat, bisa menyiapkan. Jadi dia harus jujur di situ. Asal jangan sampai dia tidak jujur. Artinya memang dia protektif itu tadi, takut, pengecut, dan segala macam sifat-sifat yang negatif itu. Maka adakanlah pendelegasian. Maka itu akan ditangkap. Apalagi kalau berulang-ulang. Otomatis ditangkap oleh tim. Ini pelemparan tugas. Dia mau enak sendiri. Iya. Sudah kerasa ya. Sudah punya insting pasti dan feeling setiap anggota tim. Oke Pak, kita akan ke situ. Poin-poin apa sih Pak yang harusnya ada dalam sebuah pendelegasian? Tadi sudah sedikit disinggung integritas di situ. Nah, dari kacamata Pak Freddy, bisakah di-sharingkan poin-poin apa yang harusnya ada dalam sebuah pendelegasian? Iya, tentu ini kita lihat dari sudut pandang pemimpin. Baik. Ya, karena siapa yang berhak melakukan itu? Kan pemimpin ya, dia yang memutuskan. Pendelegasian itu harus dilakukan. Jadi kita pertama menurut saya ada komponen-komponen di dalam proses itu pendelegasian itu, ada komponen-komponen utama ya. Jadi ada unsur-unsur yang memang harus ada ya. Tadi kita sudah tahu bahwa mengapa pendelegasian itu harus dilakukan, penting ya. Nah sekarang ya itu kan tidak cukup sampai ke situ toh. Ya pokoknya ini penting, harus dilaksanakan. Tidak titik itu. Aplikasinya bagaimana? Nah, itu dia baru buka jalan ya. Betul Pak Freddy. Ya, bagi saya yang penting dari segi proses ini ya harus pertama ada job yang jelas, ada assignment ya, ada tugas yang jelas, kerjaan yang jelas, apa yang akan dilakukan ya. Kalau kita pakai bahasa yang sederhana, mau ngapain tim ini ya? Dalam job itu ada direct
marketingnya juga pastinya ya, ada Iya, pengarang-pengarang. tentu. Oh, sudah Iya. harus. Oke. Ya, dia tidak utus begitu saja, dia siapkan dulu. Iya. Ada directionnya. Jadi dia itu sebabnya dimulai dengan apa sih jobnya. Oke. Kalau orang diutus ke sana untuk melakukan sesuatu, ya, apa yang dilakukan? Mm-mm. Itu harus sejelas mungkin. Kalau tidak, ini merupakan kegagalan. Penyebab pertama terjadi kegagalan, kalau dia pergi, ini kan utusan ini, delegasi ini ya, mewakili organisasi, dia adalah organisasi yang pergi ke sana. Ya. Kayaknya harus jelas ya. Harus jelas apa yang dilakukan itu. Dan harus semua demi organisasi, kepentingan organisasi, atau kepentingan partnership dan sebagainya itu. Jadi kalau ini tidak jelas, ya bayangkan dia mau kerjakan apa nanti. Serba tanya-tanya. Ya memang masih ada WA ya, tetapi toh dia sudah harus tahu karena perlu persiapan. Persiapan dari segi pengetahuan apa, data-data apa, dan lain-lain, juga ada fasilitas apa dan sebagainya, pikiran-pikiran apa, gagasan-gagasan, itu banyak. Nah, kalau dia tahu jelas, maka itu delegasi itu bisa berhasil. Nah, tapi tidak cukup di situ. Yang kedua, kalau seorang pemimpin mendelegasikan satu tugas, ya, dia mengutus itu bukan saja kejelasan dari assignment-nya atau tugas, fungsi, peran dan sebagainya itu, tetapi juga harus diberikan cukup lengkap sepenuhnya apa yang disebut authority atau mandate, ya, kewenangan, ya. Harus ada wewenang, karena ini dia harus lengket pada tugas yang diberikan itu. Gak bisa orang diberikan tugas tapi gak ada wewenang. Nanti dia mau kerjakan, dia telepon tanya ini bagaimana, nih boleh nggak? Bahkan keputusan kecil pun dia akan ambil terus. Harus diberikan penuh itu. Jadi kalau tanpa itu dia tidak bisa melakukan tugas. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi authority atau mandate, ya. Mandat, ya, itu harus diberikan. Jadi dia punya hak untuk membuat keputusan itu tadi. Ya, kalau tidak bisa. Menghambat akhirnya. Tidak bisa kerja. Ya, kan dia akan tim ini akan serba takut. Nanti salah. Dia punya kewenangan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan. Dia harus punya harus punya hak untuk mengambil satu keputusan, ya. Jadi kadang-kadang terjadi banyak tantangan, hal-hal di sekitar itu. Mau tidak mau mereka harus make up their mindset, ya. Jadi harus ambil keputusan, mengubah sesuatu barangkali, ya. Pokoknya make up their mindset dalam dan situasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya atau yang memang tidak bisa diperhitungkan misalnya. Kemudian apakah itu cukup? Menurut saya ada satu hal lagi. Saya sebutkan trust, ya. Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jadi saya mengutus mereka, tapi saya sebenarnya kurang percaya mereka. Jadi apa mereka bisa nggak ya? Setengah-setengah gitu, Pak, ya? Iya, masih jangan-jangan. Bisa nggak? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini bisa banyak ya daftar. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Ya, trust itu tidak bisa kalau tidak diberikan. Jadi begini. Tim atau pribadi yang pergi sebagai delegasi itu, dia harus yakin penuh bahwa dia dipercaya. Nah, jangan pergi kalau dia tahu bahwa dia kurang dipercaya. Nah, itu akan merusak semuanya. Jadi memang pemimpin harus betul-betul mempercayai itu. Karena dengan kepercayaan, dengan trust yang diberikan itu, orang ini bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Dia akan responsible. Dapat bertanggung jawab. Betul. Dia juga akan accountable. Dia bisa mempertanggungjawabkan kembali semua tugas itu, melaporkannya, menjelaskannya kembali kepada bosnya, segala sesuatu itu. Karena tadinya dia kalau di sana di lapangan itu dia berbicara, dia tidak pernah berbicara atas nama dirinya, sedikit pun tidak. Dia berbicara atas nama organisasi. Atas nama Bapak Direktur atau Bapak Presiden, ya. Dia berbicara itu. Jadi kata-kata dia itu kata-kata bosnya. Lah bayangkan kalau bosnya nggak percaya dia.
Iya. Ya, enggak masuk akal juga semua ya. Iya. Jadi mau tidak mau itu dengan trust ini dia memiliki tadi itu responsibility, rasa tanggung jawab, sense of responsibility dan juga memiliki accountability ya. Dia bisa melaporkan, mempertanggungjawabkan semua. Kalau salah, dia iya Pak, maaf saya salah, saya akan perbaiki misalnya dan seterusnya. Jadi bukan bilang kalau dia tidak punya dia tidak accountable. Oh Pak, itu salah teman saya Ngeles ya. Loh kok Pak yang salah? Kenapa Pak utus saya? Macam-macam bisa terjadi. Iya, betul. Jadi berikanlah trust itu. Iya. Ya, paling tidak itu 3 hal utama. 3 poin penting. Ya mau dikembangkan ya boleh juga, masih banyak ya. Tapi ya. setidaknya 3 hal itu sudah menjadi poin-poin yang sangat penting dan mendasar. Betul. Ya Pak ya. Job dan directing, ada juga di situ authority atau mandat diberikan dan juga trust yang tidak kalah penting. Oke. Mengakhiri perbincangan kita, saya masih ada satu pertanyaan ini Pak yang rasanya kalau tidak ditanyakan ini nanti nyesel saya. Iya, kadangkala hal-hal yang ditemui adalah ketika pemimpin memberikan delegasi kepada anggota timnya atau bawahannya, justru pemimpin ini merasa terancam atau tidak aman dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana Pak seorang pemimpin supaya bisa mewaspadai hal ini tidak terjadi dalam dirinya? Apa yang harusnya ada dalam diri seorang pemimpin dalam hal pendelegasian? Ya kalau saya sebenarnya singkat saja, kalau pemimpin merasa tidak nyaman, tidak aman sendiri setelah dia mendugasi itu, dia memberikan job, ya, memberikan tanggung jawab, dia memberikan kewenangan, karena dia terpaksa percaya. Barangkali ini harus didelegasikan gimana kalau enggak, tapi enggak. Ya itulah yang saya maksud. Jadi kalau dia begini lalu dia sendiri tidak aman, nah kita harus cari sebab ini. Ya kenapa dia nggak aman? Ya. Ini bukan lagi masalah lain, ini masalah pada pribadi sang pemimpin ya. Gitu. Jangan, kalau Anda tidak aman, ya jangan utus orang-orang itu. Ya kalau memang kurang percaya atau takut dan sebagainya. Nah kalau dia tidak aman ini kira-kira karena apa? Apalagi kalau sampai merasa terancam. Apa yang mengancam? Barangkali nantinya lebih pintar orang yang didelegasikan. Itulah yang kita mau gali ini. Kita harus berandai-andai. Saya harus berandai-andai apa? Itu salah satu. Yang lain lagi kita nggak tahu. Betul sih. Jadi itu satu keanehan di dalam organisasi, satu keanehan. Kok bisa dia utus orang yang dia percaya lalu dia merasa terancam? Ada apa ini? Keanehan itu Pak ya. Satu keanehan dari kacamata organisasi, dari kepemimpinan, ini satu keanehan. Loh, kok saya utus dia ke sana? Biasanya orang melepaskan itu dengan kepercayaan penuh. Orang tidak akan buang biaya, waktu, segala macam. Apalagi kalau itu bertemu dengan orang-orang penting, partner-partner penting, sponsor-sponsor. Lalu dia lepaskan tapi dia takut. Nah, tapi apakah ketakutan ini selalu negatif? Kan kita juga harus objektif melihatnya. Betul, kadang-kadang itu kewaspadaan yang positif ya. Artinya bagaimanapun kita percaya, masih ada sisa sedikit ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Itu wajar. Tapi kalau sampai dia tidak aman, dalam arti dia tidak nyaman sama sekali, ya sebenarnya jangan paksakan diri. Ya lebih baik mengubah keputusan. Ya, harus mengubah keputusan. Karena ini kan bukan proses satu hari kan. Ini proses ini bagaimana. Misalnya kalau ada undangan ya, ikut rapat PBB. Kalau sebuah negara ada satu meeting dengan kepala pimpinan organisasi yang lain. Lah kan ada satu presiden, ini siapa ya? Ini kan sudah dipertimbangkan semuanya. Sampai pada titik yang 3 hal yang saya katakan itu, jobnya jelas ya, assignment jelas, itu apalagi authority, mandatnya sudah diberikan, trust sudah diberikan. Ya mestinya kan tidak ada rasa, justru senang. Justru senang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang seperti yang bisa lakukan. Nah kalau dia tidak ini, bisa positif, bisa negatif. Dalam arti begini, bisa saja seorang pemimpin ini kurang percaya diri. Ya, ini kita harus melihat, ini berandai-andai saja, tapi ya bisa secara psikologis. Kemungkinan ya dia kurang percaya diri. Jadi itu yang tadi Mbak Lina sedikit sentuh. Yang dia takut malah nanti dirinya disaingi. Ya. Jadi, tapi apa boleh buat? Kalau saya yang dia kirim, bagaimana? Saya harus kirim. Harus tugaskan dia.
Tapi nanti dia akan menjadi berkembang, dia yang lebih dikenal dan sebagainya. Lalu saya yang merasa terancam karena saya kehilangan pamor, kurang percaya, popularitas saya menurun, reputasi menurun. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin yang saya suka pakai istilah egosentris ya. Jadi memusatkan segalanya pada dirinya. Mestinya tidak begitu, ya. Ada satu perusahaan yang saya dengar cerita dari seorang yang membina saya waktu menjadi pemimpin ya. Dia katakan di Amerika Serikat ada satu perusahaan yang mempunyai satu persyaratan untuk memilih pemimpin. Apa itu, Pak? Iya. Jadi itu satu penting bagi dia untuk akhirnya kata akhir orang ini bisa atau tidak. Ya. Kalau di Amerika biasanya kalau memilih satu pemimpin ya, misalnya di Transworld Radio Anda ini ya. Itu proses 2 tahun untuk mendapatkan presiden yang sekarang ini. Proses 2 tahun dengan segala macam cara. Ya. Umumnya begitu, jadi orang tidak memilih sembarang. Nah, perusahaan yang saya maksudkan yang diceritakan oleh teman saya ini, dia bilang, syarat terakhir dia tanya, apa yang akan Anda segera lakukan begitu Anda menjadi pemimpin? Ya, biasanya kan bilang, wartawan tanya kalau ada pemimpin baru 100 hari, 100 hari pertama benar. Dan sebagainya. Ini tanya, apa yang akan segera langsung Anda akan lakukan? Semua jawaban yang lain dia anggap tidak penting dan bisa saja dia tidak diterima. Tapi dia tunggu jawaban yang satu ini. Ada seorang yang mengatakan bahwa yang pertama-tama saya akan lakukan adalah menyiapkan orang yang bisa mengambil alih segala tanggung jawab ini supaya kalau ada apa-apa terjadi dengan diri saya, dia bisa langsung menangani dan organisasi ini selamat. Jadi pikirannya kepada organisasi atau perusahaan ini perusahaan. Kalau itu berarti orang ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak berpusat pada diri sendiri. Bisa dipastikan baik. Iya, pasti karena dia tidak mau membuat perusahaan ini bergantung pada dirinya. Juga perusahaan ini harus bergantung pada orang lain. Jadi orang lain ini harus dia siapkan. Dan itu yang saya terapkan di dalam hidup saya. Sejak tahun 90-an saya sudah mulai pimpinan-pimpinan, itu selalu yang saya siap. Soal nanti akhirnya saya salah pilih dan ternyata yang saya harapkan terbalik 100%. Ya kita kan mau apa? Kita kan manusia. Tapi ada yang seperti begitu. Ada yang sangat menyenangkan. Ya saya bangga dia sudah menjadi. Tapi ada yang menyesalkan ya. Jadi secara manusia ya. Tapi kalau kita dalam organisasi Kristen, kita selalu saja bahwa kalau kita menyiapkan seseorang, itulah yang harus kita berikan. Mungkin Tuhan maksudkan kita untuk menolong orang lain diangkat. Soal nanti dia gagal atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Nanti Tuhan akan mengurus dia. Jadi itu contoh seperti itu. Jadi itu membuat orang ya untuk apa merasa terancam. Ya kalau pendelegasian itu dilakukan. Tidak perlu. Tapi kalau yang positifnya, memang bisa juga. Ya artinya bahwa dia juga bukan mengutus lalu dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi. Maka dia juga misalnya kontrol, misalnya dia tanya ya. Harus diimbangi hal seperti itu ya Pak. Dia tanya semua. Dulu saya pernah mengutus 2 staf saya ke Australia. Ya saya tidak usah sebutkan namanya. Saya suruh mereka setiap hari Anda berikan semacam artikel, kirim foto dan uraian, dua-duanya. Terlalu kirim, mereka di Australia kira-kira seminggu, dua-dua tuh. Jadi saya itu bukan kontrol, tapi saya tahu bahwa saya juga mengutus orang yang tepat. Jadi saya tahu apa perkembangan. Lalu saya kasihkan arahan, kalau ini, kalau begitu, begini, kalian berhadapan dengan orang-orang begini, ya. Ya seperti itu. Jadi saya tidak merasa terancam. Dan karena memang saya menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, tidak pernah saya merasa terancam di situ. Karena memang itu tujuan saya, komitmen saya. Begitu, dan itu di mana-mana begitu. Saya sudah beberapa tempat yang saya selalu mempersiapkan orang agar mereka nanti akan meneruskan. Dan saya akan dengan rela, dengan sepenuh hati melepaskan kepada mereka. Dan saya tidak memikirkan uang, tapi saya memikirkan bagaimana organisasi ini bisa eksis, sustainable, berkelanjutan. Betul.
Oke Pak Freddy, topik pendelegasian ini rasanya belum tuntas banget. Walaupun sudah banyak ilmu yang Bapak sharingkan, barangkali nanti ada pendelegasian part 2 yang lebih dalam dan lebih detail. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Kita akan bertemu di episode-episode yang lain. Boleh kita salaman untuk saya boleh mengucapkan selamat Natal dan terima kasih banyak Pak Freddy. Terima kasih. Ya, Sobat Askara, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Selamat Natal, semoga sukacita Natal terus memancar dalam kehidupan kita semua. Saya Lina dan juga Bapak Freddy Makita undur diri. Sampai jumpa di Bincang Kita selanjutnya.